ada satu tanggal yang kita tidak lupakan. Kalau orang berkata karena tanggal 17 Agustus kita ingat pada suatu peristiwa sejarah di negeri kita ini, di mana ketika pemimpin kita berkumpul dan mengadakan satu upacara yang sangat penting, yaitu memproklamasikan negara kita yang dinamakan Republik Indonesia itu. Ini hari proklamasi tanggal 17 itu. Dan setiap hari proklamasi kita rayakan dengan bermacam-macam cara. Dengan ada orang pergi ke istana waktu itu, ada mengadakan perkumpulan lain, semuanya peringatan seperti hari raya nasi itu. Ini pada tahun mulai dari tahun 1945 dan setiap tahun sesudah itu, dan insya Allah pada seterusnya juga. Tetapi ada satu tanggal yang lain yang berdekatan dengan tanggal 17 Agustus yang sifatnya berbeda dengan 17 Agustus itu, yaitu tanggal besoknya, tanggal 18 Agustus. Orang tidak ada yang merayakan, menyebut tanggal 18 Agustus itu. Saya merasa tidak ada sesuatu yang perlu diingati atau diingat-ingatkan. Apa yang terjadi pada 18 Agustus itu? Yang terjadi itu ialah komandan Jepang waktu itu yang ada masih ada di negeri kita, tentara Jepang, komandan tentara Jepang di Jakarta, mengirimkan satu utusan yang baru datang dari Indonesia bagian timur, ya, yang bagian timur itu ya Sulawesi, Manado, dan terus ke selatannya Ambon. Itu pengertian kita bagian timur. Utusan itu namanya tidak tahu kita, tidak terdengar dalam sejarah. Dia diutus atau disuruh pergi ke pemimpin kita, Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta, untuk menyampaikan satu pesan dari orang-orang Nasrani di Indonesia bagian timur itu. Memberikan pesan yang pendek saja, yaitu setelahnya diterima oleh Bung Hatta yang menerima pertama kali, dia menyampaikan hanya beberapa kata saja. Katanya begini, dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ada 7 kata-kata yang menurutnya perlu dicabut, jangan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Apa itu 7 kata? Dalam kata-kata yang begitu banyak yang menunjukkan falsafah, warna dan wajah dari Republik Indonesia ini ialah bahwa Republik Indonesia ini, dalam negara Republik Indonesia ini ada disebutkan bahwa agama masing-masing agama umat Islam, kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam. Kalau dalam kata-kata yang lebih teratur, ingat gini, yaitu kata-kata itu sebenarnya diproklamasikan Republik Indonesia dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya, dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Jadi pemeluk-peluk Republik Indonesia yang beragama Islam dikatakan wajib melakukan kewajiban ini bagi syariat Islam. Orang India Islam itu tidak menjadi soal. Ya, terserah pula kepada agama masing-masing. Tapi memperingatkan, ini bukan satu kemestian atau tidak kami hukum, tidak. Ini bukan undang-undang kehakiman, bukan pengadilan, bukan undang-undang peradilan, tapi mukadimah yang menunjukkan corak dari Republik Indonesia ini sebagai anjuranlah begitu. Apa sanksi itu mukadimah, bukan pasal yang menentukan
kewajiban itu dalam bentuk undang-undang yang harus ada sanksinya, tidak cuma dikatakan memaklumkan kemerdekaan Republik Indonesia, Kedaulatan Republik Indonesia yang berdaulat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam oleh pemeluk-pemeluknya orang Islam. Nah, itu kata putusan itu bisa cabut. Tidak diundingkan apa sebab dicabutnya, tapi cabut itu. Kalau tidak dicabut, kami tidak akan turut dalam Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Terang-terangan mereka mengatakan itu. Dia menyampaikan katanya pesan dari Indonesia bagian timur, dari jamaah Nasrani di sana. Tidak bisa diskusi. Ini pesan, terima atau tidak terima, terserah. Asal tahu apa akibatnya. Itu saja. Saudara-saudara dapat memikirkan bahwa di waktu itu keadaan sangat genting. Kita mengadakan proklamasi itu dalam cara yang sangat sederhana sekali. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada pemimpin-pemimpin yang lain di halaman rumah Bung Karno waktu itu. Disitulah mengadakan proklamasi itu sangat sederhana. Oleh kenapa di sini ada tentara asing yang menduduki Jakarta ini dan bagian-bagian lain di Indonesia. Tentara asing itu dua, tentara asing Inggris yang datang ke sini atas nama Serikat Bangsa-Bangsa, dan kedua yang sendiri sudah mulai datang ke sini untuk kembali menjajah lagi maksudnya. Semuanya berkumpul di Jakarta. Kita tidak mampu mereka tidak mampu kita. Artinya kita merasa kuat sekurang-kurangnya untuk menyatakan bahwa kita sudah merdeka, bukan tidak ada hubungan lagi dengan penjajah Belanda itu. Ini satu tekad yang sudah dibina lama, dan tekad itu pada tanggal 17 Agustus kita bicarakan. Tetapi kita dikelilingi oleh musuh. Entah apa akan terjadi sudah itu kita mesti belum tahu. Tapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba sesudahnya kira-kira 20 jam sudah itu 24 jam datang ultimatum, ancaman dari orang Indonesia sendiri. Dia di Indonesia sebelah timur, katanya orang Nasrani. Mau cabut ini dari Undang Dasar atau tidak? Kalau tidak, kami tidak ikut dalam Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, coba kita pikirkan. Dalam keadaan demikian, Belanda kita hadapi, kekuatan sekutu kita hadapi, keadaan kita belum tentu. Hanya namanya ada pemerintah, Soekarno Hatta, setelah itu dia akan membuat satu kabinet, tinggal di tempat yang sangat kritis. Datang bukan sokongan dari saudara kita sendiri, ancamannya datang, ultimatum. Maka kita dapat memahamkan bahwa pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta di waktu itu agak kelapakan juga. Bagaimana ini? Padahal kemerdekaan Indonesia itu sudah lama dipersiapkan undang-undang dasarnya dari bulan Mei tahun 1945 itu. Berbulan-bulan mengadakan undang-undang dasarnya, pernyataannya, segala macamnya, sifatnya, itu semua diatur. Kata-kata itu sudah tersusun baik. Di waktu sudah satu hari diperhatikan, terjadilah itu. Mereka berkumpul sebentar dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang kebetulan ada di Jakarta. Bukan pemimpin-pemimpin yang resmi telah menyusun undang-undang dasar itu, tidak. Yang kebetulan waktu itu ada di Jakarta. Ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Pak Kasman Singurminto, ada Wahid Hashim dari Surabaya, dari Nahdlatul Ulama. Itu kebetulan saja waktu itu ada di sini. Dan berkatalah Bung Hatta kepada pemimpin-pemimpin yang ada itu, ini lihat bagaimana kita. Kalau kita tidak berubah ini, boleh katakan sepertiga dari Indonesia akan menjadi pemimpinnya sendiri, tidak mau ikut dengan kita. Tidak lama juga mereka sudah bicara. Tetapi oleh karena melihat keadaan begitu genting, jadi usul dari Bung Hatta mengatakan, baiklah, perkara undang-undang ini mestinya diadakan rapat sidang yang khusus, yaitu sidang konstituante.
Sekarang kita belum perang. Bagaimana kita mengadakan sidang? Baiklah di waktu sidang konstituante itu, entahkah 6 bulan lagi atau lebih kurang, itu kita akan lalu sidang konstituante. Waktu itu diterima oleh pemimpin kita, oleh karena dalam keadaan yang demikian diterima. Baiklah, dicabutlah kata-kata yang tujuh itu. Jadi kewajiban menjalankan Islam bagi sebelumnya itu dihapus. Nah, itu yang dinamakan orang piagam Jakarta. Keseluruhan anggaran mukadimah itu dengan kata-kata yang tujuh itu namanya piagam Jakarta. Itu dianggap sebagai pedoman kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Itu dicabut. Nah, sudah dicabut, putusan itu tidak pulang lah, tidak ketemu lagi. Namanya pun tidak tahu kita. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Ini tidak banyak orang yang mengetahui atau menyebut atau yang lupa lagi itu. Padahal ini satu hal untuk mampu di waktu kita sedang sama-sama mengatakan melangkah pertama-tama untuk menggabungkan satu negara yang merdeka. Tapi sudahlah, kita mengatakan tunggulah dikit, kalau sudah aman kita adakan konstituante. Konstituante sidang umat yang lebih besar yang kita adakan. Tetapi pekerjaan kita menghadapi Belanda dan lain-lainnya ini baru 5 tahun belum selesai-selesainya. Jadi konstituante itu baru diadakan tahun 57, 56 itu. Saudara-saudara, apa artinya ini 18 Agustus? Artinya ialah bahwa kita di Indonesia ini melanjutkan apa yang terjadi sebelum kita merdeka, yaitu pertentangan antara jamaah Nasrani Kristen dengan umat Islam, yaitu sidang konstituante. Sekarang kita belum perang. Bagaimana kita mengadakan sidang? Baiklah di waktu sidang konstituante itu, entahkah 6 bulan lagi atau lebih kurang, itu kita akan lalu sidang konstituante. Waktu itu diterima oleh pemimpin kita, oleh karena dalam keadaan yang demikian diterima. Baiklah, dicabutlah kata-kata yang tujuh itu. Jadi kewajiban menjalankan Islam bagi sebelumnya itu dihapus. Nah, itu yang dinamakan orang piagam Jakarta. Keseluruhan anggaran mukadimah itu dengan kata-kata yang tujuh itu namanya piagam Jakarta. Itu dianggap sebagai pedoman kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Itu dicabut. Nah, sudah dicabut, putusan itu ya pulang lah, tidak ketemu lagi. Namanya pun tidak tahu kita. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Ini tidak banyak orang yang mengetahui atau menyebut atau yang lupa lagi itu. Padahal ini satu hal untuk mampu di waktu kita sedang sama-sama mengatakan melangkah pertama-tama untuk menggabungkan satu negara yang merdeka. Tapi sudahlah, kita mengatakan tunggulah dikit, kalau sudah aman kita adakan konstituante. Konstituante sidang umat yang lebih besar yang kita adakan. Tetapi pekerjaan kita menghadapi Belanda dan lain-lainnya ini baru 5 tahun belum selesai-selesainya. Jadi konstituante itu baru diadakan tahun 57, 56 itu. Saudara-saudara, apa artinya ini 18 Agustus? Artinya ialah bahwa kita di Indonesia ini melanjutkan apa yang terjadi sebelum kita merdeka, yaitu pertentangan antara jamaah Nasrani Kristen dengan umat Islam.